Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kurnia Anindita Mulyaningsih dari kelas Biologi C. Di sini aku akan menyampaikan satu ceramah sebagai bentuk pemenuhan tugas ilmu dakwah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul kiat-kiat untuk menggapai ikhlas. Sebenarnya, apa sih ikhlas itu? Ada beberapa pengertian yang memuat tentang apa arti ikhlas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Secara bahasa, kata ikhlas artinya murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Menurut ahli, yaitu Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas yaitu melakukan segala sesuatu dengan disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk ketidakmurnian selain takarub ilallah. Ikhlas merupakan perkara yang penting bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Karena dengan ikhlas maka ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Namun kebalikannya, jika ibadah yang kita lakukan tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka akan mendatangkan kesia-siaan atau bahkan mendatangkan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah bentuk ibadah dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun kebalikan dari ibadah yang ikhlas, yaitu ibadah yang mengharap kepada selain Allah, seperti mengharapkan pujian dari manusia, maka hal ini dinamakan dengan riya. Riya termasuk ke dalam dosa, otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan kita akan mendapatkan dosa riya. Jangan sampai hanya karena kita salah niat dalam beribadah, sehingga menyebabkan perbuatan ibadah yang kita lakukan seharusnya mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa, sehingga ibadah kita hanya sia-sia semata. Seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya adalah amalan yang ringan seperti menyingkirkan batu, kayu, ataupun paku di tengah jalan dengan niat ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Namun apabila amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar kelak setelah pulang dari ibadah haji kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji, maka amalan besar tersebut akan rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Lalu, apakah ikhlas merupakan sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau saya ikhlas memberikan hadiah ini untuk kamu, dan kalimat-kalimat lain yang serupa. Dari kalimat tersebut dapat terlihat ikhlas seperti hal yang sangat mudah. Namun apakah benar demikian? Mari kita simak perkataan Imam
Ahmad yang merupakan imam mazhab dari hafal ribuan hadis. Ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Kemudian beliau menjawab, perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Dapat dilihat bagaimana seorang alim ulama besar seperti beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit, dan beliau tidak mengklaim bahwa beliau ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim ikhlas. Perkataan Imam Ahmad tersebut mengindikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap amalan. Perkara sulit bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Lalu, bagaimana sih kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita? Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim, maka gunakan senjata ini dengan maksimal. Karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan doa agar kita diberikan keikhlasan seperti doa berikut. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, yang artinya wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua adalah jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Ini adalah salah satu penyakit manusia. Keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Namun ada beberapa hal yang harus dipatuhi agar perasaan ini tidak menghantarkan kita ke dalam dosa. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang kita meniatkan ibadah agar mendapatkan pujian manusia. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan perasaan tersebut ketika beribadah. Yang ketiga adalah menyembunyikan amal. Ini adalah salah satu cara jitu agar kita bisa ikhlas. Karena dengan menyembunyikan amalan, maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Kita harus berusaha sekuat tenaga menyembunyikan amalan sunnah kita. Berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk dilakukan di tempat umum. Maka kita harus mensiarkan hal tersebut. Ada salah satu kisah yang mengajarkan tentang arti keikhlasan. Berikut ini adalah kisah dari Ali bin Husain yang merupakan cucu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam menyembunyikan amalan sedekah yang dilakukannya setiap malam. Beliau menaruh sekarung gandum di depan rumah orang tidak mampu dengan niat sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini tidak diketahui oleh semua penduduk setempat dan berlangsung untuk beberapa lama sampai akhirnya beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi yang mengirim gandum di depan rumah orang yang tidak mampu tersebut. Ketika beliau dimandikan, ditemukan ada tanda hitam bekas tumpuan benda berat di pundaknya. Berkat temuan tersebut, maka penduduk setempat menyimpulkan bahwa selama ini yang menaruh gandum di depan rumah orang yang tidak mampu adalah Ali bin Husain rahimahullah. Kita bisa melihat bagaimana usaha para ulama dan orang soleh terdahulu dalam menyembunyikan amalan. Niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan tersebut bisa ikhlas lillahi ta'ala. Maka sembunyikan amalan seperti kita menyembunyikan aib kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.